Rizky Afriansa ingin mewawancara tentang perlindungan konsumen ke pelaku usaha, yaitu usaha sapi. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya namanya siapa Pak? Nama saya Aryan Adi. Kira-kira bisa jelasin nggak mulai usaha ini dari kapan gitu? Saya mulai usaha ini udah dari 2020, berarti jalan 4 tahun ya. Jadi awal saya mulai itu di 2020 dan usaha saya terus berkembang sampai saat ini, sampai 2024 ini. Bisakah Bapak jelaskan secara singkat tentang proses jual beli sapi di tempat ini? Proses jual beli ya. Jadi saya itu menjual lebih fokus ya kepada hewan kurban. Prosesnya itu seperti posting di sosial media, kemudian ada beberapa yang kontak kami itu untuk pelanggan yang baru. Kalau untuk pelanggan yang lama yang tinggal menghubungi via WA, mereka book sapi dengan berat sekian, harga sekian, terus kami kirimkan video dan mereka transfer gitu. Atau mau cek langsung ke sini juga bisa banget. Terus bagaimana Bapak memastikan bahwa sapi yang Bapak jual dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit? Tentunya sapi di kandang kami ini sudah sehat ya, sudah sehat dan bebas dari penyakit. Kenapa saya bilang gitu? Karena setiap bulan sapi-sapi di kandang kami selalu dipantau oleh dokter hewan yang bernama Larno. Jadi untuk urusan kesehatan sapi di kandang kami itu sudah menjadi urusan hewan tersebut. Jadi kami bisa memastikan sapi di kandang kami sehat walafiat. Terus bagaimana Bapak menangani keluhan dari pembeli terkait sapi yang Bapak jual? Misal ada keluhan tentang apa ya? Misal sapi ketika kita antar ada yang kakinya patah, maaf yang ngomong ya, ada yang kaki patah, di situ kita garansi kita ganti dengan sapi yang lainnya dengan berat yang sama dan harga yang sama. Begitu sih untuk menanggapi keluhannya. Seperti itu ya Pak ya? Iya, sejauh ini seperti itu saja. Bagaimana Bapak memberikan informasi tentang sapi yang Bapak jual kepada pembeli? Informasi ya? Iya. Informasi kita tuh memfokuskan di TikTok dan Instagram sih, dan ada beberapa ya mulut ke mulut aja. Itu yang menurut saya udah cukup sih. Terus apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan atau seminar tentang perlindungan konsumen khusus untuk pedagang sapi? Perlindungan konsumen khusus untuk pedagang sapi. Perlindungan yang gimana tuh? Ya seperti kayak untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen bagi pedagang sapi gitu. Oh, menurut saya sih pemerintah perlu ya untuk memberikan edukasi kepada pedagang sapi tentang hak dan kewajiban gitu mereka dalam perlindungan konsumen. Karena ya kami juga sebagai pedagang sapi ya mungkin belum terlalu paham soal itu, dan disitulah peran pemerintah yang harusnya memberitahu kami, memberikan wawasan dan ilmu yang cukup juga buat kami. Apakah Bapak memiliki saran atau masukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen untuk bagi pedagang sapi di Indonesia? Ya, saya memiliki beberapa saran ya. Yang pertama, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan edukasi kepada para pedagang sapi tentang cara-cara untuk meningkatkan kualitas sapi yang mereka jual. Kedua, pemerintah perlu menyediakan platform online yang dapat digunakan oleh pedagang sapi untuk menyelesaikan sengketa dengan pembeli. Ketiga, pemerintah perlu memberikan kemudahan akses kepada pedagang sapi untuk mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnis mereka. Terus bagaimana Bapak menilai tingkat kesadaran pembeli di sekitar Anda tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, khususnya dalam membeli sapi? Menurut saya tingkat kesadaran pembeli di sekitar saya tentang hak mereka sebagai konsumen masih kurang ya, karena ya mereka mungkin kurang literasi dan kurang membaca sih tentang hal apa saja yang harus mereka dapatkan.
banyak pembeli juga yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak berani menuntut hak mereka jika merasa dirugikan. Terus, apakah Bapak pernah mengalami penyesuaian atau perubahan dalam menjalankan bisnis Bapak karena adanya peraturan atau terkait perlindungan konsumen khusus untuk pedagang sapi? Ya, saya sih pernah ya, ketika pemerintah mengeluarkan peraturan tentang larangan penjualan sapi yang belum divaksinasi, saya harus memastikan bahwa semua sapi saya ya harus divaksinasi dulu, baru saya berani jual. Kalau memang dari pemerintah ada larangan seperti itu dan sapi saya belum divaksin, ya saya nggak bakal jual sapi saya sih. Menurut Bapak, apa yang dapat dilakukan oleh pedagang sapi untuk mengimbangi antara kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dengan tetap menjaga daya saing bisnis pedagang sapi? Ya kalau menurut saya sih pedagang sapi perlu terus meningkatkan kualitas sapi ya yang mereka jual agar dapat bersaing di pasaran tentunya kan, karena memang kita melihat potensi dalam itu banyak orang yang memelihara sapi dan disitulah kita tunjukkan kualitas sapi dari kandang-kandang tersebut kan. Iya. Pedagang sapi juga perlu menjalin kerjasama sih dengan pihak lain ya, itu penting juga itu, seperti peternak dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan bantuan dalam menjalankan bisnis mereka. Oke, baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rian Oh ya, karena sama-sama, sudah mau Mas Rizky. diwawancara. Sama-sama. Kalau ada salah kata saya minta maaf ya Pak. Tentunya enggak. Sekian tugas wawancara dari saya, Rizky Nofriansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nofriansyah. Di sini saya akan mewawancari konsumen terkait tentang materi perlindungan konsumen. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Pak. Ya, saya Bapak Andi. Iya. Selamat sore Pak. Sebelumnya terima kasih telah bersedia berbicara dengan kami hari ini. Kami sangat tertarik untuk mendengar pengalaman dan pandangan Anda sebagai seorang pembeli sapi terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi seperti ini. Apakah Anda bisa menceritakan sedikit tentang pengalaman Anda sebagai pembeli sapi? Ya, tentu saya senang ya berbagi pengalaman saya. Saya sudah membeli sapi untuk peternakan kecil saya di daerah ini selama kurang lebih itu 10 tahun dari sekarang. Sebagai seorang peternak kecil, saya merasa penting untuk mendapatkan sapi yang sehat dan berkualitas karena hal ini sangat mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha saya. Apa yang menjadi faktor utama dalam keputusan Anda untuk membeli sapi dari suatu peternakan atau penjual? Ya, faktor utama tentunya adalah kesehatan sapi, Pak. Saya selalu mencari sapi yang sudah divaksinasi dengan baik dan memiliki catatan kesehatan yang jelas. Kondisi fisik juga penting. Saya memeriksa kulit, mata, dan periksa perilaku sapi sebelum memutuskan untuk membeli. Selain itu, transparansi dari penjual juga sangat penting bagi saya. Saya ingin tahu segala hal tentang sapi yang saya beli, mulai dari usia, riwayat kesehatan, hingga asal-usulnya. Lanjut, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda merasa tidak dilindungi sebagai konsumen dan transaksi pembeli sapi? Ya pernah Pak, beberapa kali. Misalnya kayak ada saya mendapatkan sapi dengan riwayat kesehatan yang tidak jelas atau tidak mendukung dengan dokumen yang kurang memadai. Ini membuat saya merasa khawatir karena tidak bisa memastikan kondisi sebenarnya dari sapi yang saya beli. Saya pikir ada kebutuhan yang lebih besar akan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap sapi yang dijual harus memiliki dokumentasi kesehatan yang lengkap dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Anda bagaimana peran pemerintah atau lembaga terkait dalam memastikan perlindungan konsumen dan transaksi seperti ini? Ya, pemerintah sangat berperan penting dalam hal ini, Pak. Mereka harus mengimplementasikan regulasi yang jelas dan ketat terkait dengan penjualan hewan ternak ini, termasuk sapi ya Pak ya. Misalnya pemerintah bisa mengharuskan semua penjual sapi untuk memiliki sertifikasi kesehatan
yang valid sebelum dijual. Selain itu ada kebutuhan untuk lebih banyak pendidikan dan pelatihan bagi peternak. Jadi tentang pentingnya transparansi dalam menjual hewan ternak kepada konsumen, Pak, seperti saya. Berikutnya, apakah Anda memiliki saran atau harapan lain untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian sapi? Menurut saya, Pak, ya, saya rasa penting untuk ada lembaga atau otoritas yang dapat kami hubungi jika memiliki masalah atau pertanyaan terkait dengan transaksi pembelian sapi kami. Sebuah pusat informasi atau hotline yang didedikasikan untuk masalah ini sangat membantu. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti penipuan atau penjualan sapi dengan riwayat kesehatan yang dipalsukan juga diperketat gitu, Pak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan masukannya yang berharga ini, Pak Andi. Apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum kita menutup wawancara ini? Sama-sama, Pak. Ini ya, sebelumnya, Pak. Ada, Pak, sedikit, Pak. Saya harap bahwa masukan dari konsumen seperti saya ini dapat benar-benar didengar, Pak, dan diimplementasikan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih, Pak, atas kesempatan wawancaranya. Mungkin dapat bermanfaat ya, Pak, ya, harapannya, Pak. Oke, terima kasih kembali Pak Andi. Semoga suara Anda membantu memperbaiki perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian hewan ternak seperti sapi di masa depan. Sebelumnya kalau ada salah kata saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Sebelumnya terima kasih Pak Andi. Ya, Pak. Sekian presentasi dari saya tentang wawancara kepada konsumen terkait tentang perlindungan konsumen. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away